dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali berjumpa, menyapa Anda pemirsa Nusantara TV lewat Syiar Sahur. Masih bersama saya Cakri Miller dan juga narasumber kita hari ini bersama Ustadz Fikri Zainuddin MZ. Kita akan membahas soal anak sebagai investasi akhirat. Seperti apa anak sebagai investasi akhirat ya? Kita akan membahasnya sambil menemani Anda bersantap sahur hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik pasti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. sahurnya sudah lengkap. Insya Allah puasanya juga nanti lancar. Amin, insya Allah. Kita akan membahas anak investasi akhirat nih. Ya. Ada pepatah atau mungkin kalimat bijak ya, banyak anak, banyak rezeki. Ya. Masih relevan tidak sih Ustadz? Apalagi kalau menurut pandangan Islam sendiri, mengaitkan anak itu dengan nilai tertentu, rezeki begitu. Iya. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa NTV yang saya cintai, memang sangat dirindukan bagi mereka yang sudah berumah tangga dan berkeluarga. Kehadiran anak sangat dinanti. Bukan cuma sekedar pelipur jiwa, belahan hati, tetapi lebih dari itu anak merupakan penyambung cerita di masa yang akan datang. Karena itu setiap keluarga pasti sangat mendambakan kehadiran anak. Nah, Islam memandang bahwa anak bisa membawa kita masuk ke dalam sorga. Tetapi juga anak bisa membawa kita terjerumus masuk ke dalam neraka. Karena memang relevan bahwa anak merupakan investasi kita di akhirat nanti. Karena itu anak bisa membawa kita masuk ke dalam sorga. Tetapi lebih dari itu juga anak bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Tergantung bagaimana kita mendidik dan membekalinya dengan tentu dasar nilai-nilai ajaran agama. Karenanya, saudara, anak lebih dari sekedar pelipur jiwa, tetapi juga anak bisa menyelamatkan kehidupan orang tuanya di akhirat kelak. Karena memang anak di akhirat nanti setiap kita para pemirsa NTV, kita akan dipanggil di yaumil mahsyar nanti ketika orang semua akan dibangkitkan. Mereka akan dipanggil dengan belakang nama bapaknya. Bin atau binti. Kalau nanti di yaumil mahsyar dipanggil nama Fikri, jutaan orang akan berdiri. Karena namanya sama. Iya, iya. Tapi kalau Fikri bin Zainuddin MZ, hanya saya saja yang berdiri. Ya, baik. Itu artinya apa? Dari alam dunia sampai alam akhirat, anak dan orang tua punya hubungan yang erat. Tidak terputus. Tidak terputus. Termasuk juga di awal tadi saya katakan, anak bisa membawa kita orang tua masuk ke sorga, tetapi anak juga bisa menyeret kita masuk ke dalam lembah neraka. Tergantung bagaimana kita membekali mereka. Jangan cuma sekedar keinginan punya anak tercapai, lalu anak dibiarkan saja begitu. Boleh jadi anak kita manjakan dengan urusan harta, materi, kesenangan dunia. Tapi sesungguhnya yang terpenting buat anak-anak kita karena investasi akhirat, tanamkan jiwa mereka agar tidak kosong, tidak kerdil, tidak kerontang dari nilai-nilai ajaran agama. Nanti kita dalami lagi, Mbak. Baik. Artinya anak investasi sebagai akhirat ini tidak main-main. Tidak karena main-main. Tugasnya orang tua betul. sebagai investornya ini Betul. yang sangat berat untuk menghasilkan nanti rezeki atau kalau ibaratnya kita kaitkan dengan ekonomi, cuannya nanti, goalnya nanti seperti apa nih dari anak ini begitulah ya? kira-kira. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya kalau begitu Ustadz. Pemirsa Nusantara TV, tetaplah bersama kami. Syiar Sahur akan kembali sesaat lagi. Al-Ummu Madrasatul Ula, memberikan pendidikan kepada anak di mana? Di dalam rumah tangganya dulu.
di dalam keluarga. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Syiar Sahur, pemirsa. Masih membahas topik yang menarik, anak investasi akhirat. Ini kita hanya mengumpamakan begitu ya, anak sebagai investasi. Yang namanya investasi, investor ini pasti harus tahu resikonya. Ya. Membesarkan anak juga ada resikonya, betul, kan ya Ustadz ya. Betul. Kita niatnya membesarkannya menjadi anak yang berprestasi, membanggakan orang tua, tapi kan Betul. kita tidak tahu seberjalannya waktu, pertumbuhan, lalu pengaruh lingkungan, siapa tahu bisa jadi gagal atau mengecewakan Ya, orang tua. Nah, bagaimana ini jadinya nih? Ya, para pemirsa NTV yang saya cintai, begini, ini fitrah manusia ya, sebajing-bajingannya kita orang tua, tentu kita pengen anak kita nggak jadi bajingan juga. Mereka harus lebih baik dari kita. Itulah fitrah manusia. Nggak ada seorang pencuri kepengen anaknya jadi pencuri juga. Nggak ada. Saya yakin koruptor nggak ada. Nggak kepengen anaknya jadi koruptor juga. Selalu kita ingin jadi yang anak-anak kita jadi yang terbaik. Karena itu nyambung pembicaraan tadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya, atau calon orang tua lah begitu ya. Para pemirsa, ini juga sering kali terjadi di tengah masyarakat. Bahwa sesungguhnya orang-orang tua muslim itu punya kewajiban terhadap anak-anaknya. Bisa jadi orang tua muslim menjadi orang tua yang durhaka apabila tidak melakukan kewajiban kepada anak-anaknya. Ini maaf sekali. Selama ini kita orang tua punya sebuah truf, kartu. Kalau anak kita nggak nurut, kita cap mereka anak durhaka. Padahal kita orang tua berpotensi sangat besar untuk jadi orang tua yang durhaka. Apa kriterianya supaya kita tidak durhaka? Hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya ada 3 kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Ini bagaimana supaya anak nanti sesuai dengan yang diharapkan oleh ibu bapaknya, kedua orang tua. Sesuai goal kita gitu ya. Sesuai dengan harapan orang tua. Pertama, kewajiban orang tua terhadap anaknya memberikan nama yang bagus. Itu kewajiban tuh. Kita tahu nama adalah doa. Ketika kita memanggil anak-anak kita, sesungguhnya di dalam itu terkandung harapan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah sekali-sekali memberikan nama kepada anak tanpa arti. Apalagi mengikuti ego orang tua ya. Ya, tanpa makna. Ya. Karena panggilan dari orang tua terhadap nama anaknya merupakan doa. Apalagi orang tua. Kata Nabi, doanya orang tua kepada anaknya sama seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kalau nama-namanya baik, mengandung unsur doa, bukankah harapan itu segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah? Nah, karena itu kita para orang tua jangan cuma sekedar memberikan nama tanpa makna. Maaf. Dipikirkan baik-baik nih, disiapkan dari sekarang. Ini kan kadang-kadang kita orang-orang tua nih ngasih nama sembarangan aja sama anak. Mentang-mentang ada di dalam Al-Quran, anak perempuan namanya Nariyah.
Atau anak laki-laki namanya Jahanam, misalnya. Misalnya, salah kaprah. Karena itu kewajiban orang tua pertama kepada anak-anaknya berikan nama dia dengan nama-nama yang bagus, mengandung unsur doa di dalamnya. Satu. Yang kedua, Mbak, setelah memberikan nama yang baik, nama yang bagus, yang kedua kewajiban orang tua adalah mendidiknya. Ada satu makalah, Al-Ummu Madrasatul Ula, memberikan pendidikan kepada anak di mana? Di dalam rumah tangganya dulu. Di dalam keluarga. Siapa yang berperan? Ibu dan bapak. Kita tahulah kalau bapak itu waktunya terlalu sedikit. Karena memang tugas utamanya cari nafkah. Tapi Ummu Madrasatul Ula, ibu itu contoh dan panutan. Karena memang yang paling lama di rumah. Memberikan pelajaran. Sebelum anak-anak kita masuk TK. Sebelum anak-anak kita masuk SD, SMP, dan sebagainya. Bukankah anak-anak kita belajar dari kehidupan ibu. kita? Iya. Ibu dan bapaknya. Ada satu ungkapan. Disiplin itu memang awalnya harus dipaksakan. Tapi setelah dia dipaksakan, dia jadi terbiasa. Lalu kemudian berubahlah dia jadi habit. Nah, dalam kehidupan berumah tangga, anak itu mencontoh ibu bapaknya. Sebelum dia masuk TK, sebelum dia masuk SD dan sebagainya, maka pendidikan yang paling bagus adalah anak-anak kita mengaca, bercermin pada kehidupan kita, ibu dan bapaknya. Satu contoh sederhana. Kalau bapaknya rajin ke masjid, kalau ibunya rajin ke majelis taklim, anak akan melihat begitulah kehidupan bapak dan ibu saya. Kemana orang tua saya pergi ini keseharian? Begitulah kehidupan bapak dan ibunya. Itu anak saya yakin sudah terbenam di memorinya bahwa itu yang harus dia lakukan. Ya. Awalnya dia tidak mengerti, tetapi setelah dia jadi habit, kebiasaan, barulah dia akan mencari nilai-nilai untuk menambahkan nilai-nilai keutamaan. Berjalannya waktu akan ada pemahaman yang Begitu. dia dapatkan ya. Jadi yang kedua, setelah memberikan nama yang baik adalah mendidik, mengajarkan. Karena pendidikan di awal adalah dalam keluarga, ibu dan bapaknya. Setelah dia usianya cukup, baru sekolahkan dia sebagaimana sekolah-sekolah umum yang terjadi di negara kita. Nah, para pemirsa, yang ketiga, setelah memberikan nama yang bagus, lalu mendidiknya dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, tentu yang ketiga kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya apabila sudah cukup umur dan sudah minta untuk dinikahkan. Itu kewajiban tuh. Apalagi zaman sekarang kita tahu punya anak perempuan sudah cukup umur minta dinikahkan, nggak dikawinin, saya khawatir itu anak bakalan kawin sendiri tuh. Maka kewajiban yang ketiga ini setelah memberikan nama yang baik, lalu mendidiknya dengan cara-cara yang agama, yang ketiga adalah menikahkan mereka dalam pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran. Ada runutannya berarti ya. Betul. Islam mengajarkan dari awal sampai akhir ya. Betul. Dari awalan sampai pamungkasnya. Tapi Ustadz, kalau dari 3 poin tadi yang harus diketahui atau dimiliki oleh orang tua, boleh saya sedikit bukan menyimpulkan tapi berpikir artinya nih orang tua harus berbekal ilmu. Harus. Besar sekali ilmu yang harus dimiliki dulu oleh orang tua. Sementara menjadi orang tua katanya tidak ada sekolahnya. Betul. Islam bagaimana nih? Apa ilmu yang bisa akhirnya dipelajari oleh orang tua dan calon orang tua mungkin? Makanya itulah kesiapan mental. Kesiapan mental itu artinya harus dibarengi dengan berbagai macam wawasan. Ketika seorang wanita dan pria, muslim dan muslimah ingin masuk ke jenjang pernikahan, hendaknya dia memperbanyak hasanah. Bahwa tidak mudah, tidak gampang untuk jadi calon ibu dan bapak. Harus dilengkapi juga. Tetapi, nah begini juga Mbak. Kalau gitu kok susah amat. Saya mesti pinter dulu dah baru mau nikah. Jangan juga. Tanggung jawabnya besar soalnya Jangan saat juga. ya. Begini, nikah itu adalah ibadah.
punya anak, merawat keluarga, itu nilainya ibadah semua. Allah akan berikan petunjuk buat kita. Yang penting adalah niat lillahi ta'ala saja. Nah, cuma idealnya seorang muslim dan muslimah hendaknya memperbanyak hasanah keilmuan tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi ketika dia jadi suami istri, ibu dan bapak dalam sebuah keluarga. Baik, supaya 3 poin tadi bisa memang diberikan kepada buah hati, kepada anaknya begitu. Supaya investasinya memang berhasil. Cuannya begitu. Betul. Ya, cuannya adalah pahala Allah Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Mungkin sedikit lagi untuk kesimpulannya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar Sahur. Maka dengan keadilan-Mu ya Allah, seret juga orang tua saya bersama-sama saya masuk neraka. Kembali lagi di Syiar Sahur, masih bersama saya Cakri Miller dan narasumber kita Ustadz Fikri Zainuddin MZ. Membahas anak sebagai investasi akhirat. 3 poin utamanya sebagai orang tua sudah dibahas tadi ya. Memberikan nama harus baik, jadi harus nawaitunya benar-benar pahala nih anaknya. Betul, mengandung unsur doa begitu. Mendidik dan juga menikahkan anak jika memang sudah mantap dan sudah cukup usianya gitu ya, sudah mapan begitu ya. Nah tapi yang menarik ini mendidik. Karena orang tua juga singkatnya harus berilmu. Betul. Pintarnya ini mungkin tidak harus akademis tapi bisa membentuk akhlak dan kepribadian si anak. Betul. Apa yang harus dilakukan orang tua supaya kemampuan mendidiknya bisa mengantarkan orang tua ini pahala juga, tidak sebaliknya begitu. Iya, betul. Ustadz, seperti apa Ustadz? Para pemirsa Nusantara TV yang saya cintai, di akhir segmen ini saya ingin menyampaikan satu riwayat. Bahwa dahulu ada orang tua yang rajin ibadah. Sholatnya tekun, puasanya giat, sedekahnya berani. Hadir di majelis-majelis ilmu, bergaul dengan ulama, ngajinya tekun. Di sidang orang tua ini di akhirat, ternyata begitu disidang amal ibadahnya lebih banyak dari amal kejahatannya. Maka orang tua ini dipersilakan masuk ke dalam sorga. Setelah orang tua ini disidang, gantian anaknya yang disidang. Ini anak 360 derajat kebalikan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ahli ibadah, ini anak ahli maksiat. Bromo corah, preman, bajingan, tengik nih anaknya. Begitu disidang, ternyata amal kejahatannya lebih banyak dari amal kebaikannya. Maka si anak ini oleh Allah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Ini anak protes saudara. Ya Allah, di pengadilan-Mu ini semuanya serba terbalas. Di pengadilan-Mu yang seadil-adilnya. Saya memohon, ya Allah. Benar, waktu saya hidup di dunia, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah bayar zakat, saya nggak pernah hadir di majelis-majelis ilmu. Benar, waktu di dunia saya ini hobi minum, senang judi, tekun maksiat. Benar ya Allah. Tapi semua itu saya kerjakan karena ibu dan bapak saya nggak pernah ngasih tahu saya. Nah ini dia nih Mbak. Saya kerjakan maksiat itu semua karena orang tua saya nggak pernah ngajarin saya. Saya nggak sholat, didiemin aja. Saya mabok-mabokan nyekek botol, didiemin saja. Saya berjudi, didiamkan saja. Saya nggak sholat, juga didiamkan saja. Orang-orang Ramadan berpuasa, saya nggak berpuasa. Orang tua saya nggak marah, didiamkan saja. Saya bukan nggak mau beribadah ya Allah. Tapi orang tua saya nggak mau ngajarin saya hal-hal tentang ibadah.
Dia enak-enakan puasa sendirian, saya didiamkan saja. Dia enak-enakan taraweh, qiyamul lail, saya didiamkan saja. Kalau sekarang di pengadilanmu saya diputuskan untuk jadi penghuni neraka, ya Allah, yang menyebabkan saya seperti ini adalah karena orang tua saya. Tidak mengajarkan ya, baik. Karena dia nggak mengajarkan saya tentang nilai-nilai agama. Maka dengan keadilanmu ya Allah, seret juga orang tua saya bersama-sama saya masuk neraka. Kata malaikat, orang tua kamu yang mana? Itu tuh yang tadi selesai di sidang mau ke sorga. Ini orang tua lagi jalan menuju ke sorga dipanggil. Sini dulu sebentar. Disemprit lagi jadinya ya. Ngatret dulu nih orang tua. Balik lagi. Disidang lagi. Mas, ini benar anak kamu. Betul. Waktu di dunia kamu nggak ngajarin dia sholat. Iya. Nggak ngajarin dia puasa. Iya. Nggak ngajarin dia segala macam nilai-nilai ajaran agama. Iya. Ketahuilah, anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah merupakan salah satu rangkaian dosa besar. Dan itu hukumnya khianat. Baik, baik. Anakmu dan kamu sama-sama berdua masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitulah saudara, kesimpulannya, jangan cuma tujuan kita punya anak lalu tercapai. Kita senang-senang saja sebagai orang tua karena sudah ada pelanjut sejarah. Tetapi lebih dari itu, tupoksi kita sebagai orang tua yang terpenting dalam ajaran Islam, menanamkan iman, agama yang kuat ke dalam hati anak-anak kita. Boleh jadi pahala sholat kita berkurang. Boleh jadi pahala puasa kita berkurang. Boleh jadi amalan-amalan ibadah kita yang lain berkurang. Tapi karena kita berhasil punya anak, anak kita mulia derajatnya di sisi Allah. Nanti di akhirat, anak inilah yang akan menutup kekurangan-kekurangan kita. Pada akhirnya anak ini memohon kepada Allah agar orang tuanya kita dimasukkan kepada mereka semua ke dalam sorga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang saya tangkap artinya antara anak dan orang tua ini harus ada sinergi yang klop. Betul. Simbiosis mutualismenya Betul. positif begitu ya Ustadz Betul. ya. Ya. Karena insya Allah nanti saat hisab nanti anak, siapa tahu anak yang bisa menolong orang Betul. tuanya atau sebaliknya orang tua yang juga jadi menolong anaknya Betul. begitu ya. Satu kesimpulan, Ya. kita orang tua sekarang ini tinggal bertanya kepada diri kita. Tinggal kita bercermin dan bertanya ke dalam hati kita maukah berkorban untuk anak? Atau nanti kita yang dikorbankan oleh anak-anak. Nauzubillah, semoga ini tidak terjadi kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Ini semoga saat sahur ini mungkin calon orang tua atau yang sedang menantikan buah hati bisa sambil memikirkan nama yang baik untuk anak, Ya, bisa sambil sahur ya, sambil menunggu imsak ya mungkin ya Ustadz ya. Baik, semoga apa yang Ustadz bagikan tadi terkait seperti apa berinvestasi agar anak ini punya nilai investasi di akhirat untuk orang tuanya bermanfaat bagi Sesuai kita dengan semua. harapan orang tua. Baik, Ya. insya Allah. Dan kesimpulan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Syiar Sahur episode kali ini. Tetaplah bersama kami di episode berikutnya. Saya Syafri Miller pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.